Raja Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha besar Allah yang telah memberikan kemampuan kepada raja kita untuk mengatur angin sehingga ia dapat terbang di angkasa. Bagaimana kabar kalian? Baik, Baginda. Ada yang ingin kalian sampaikan? Ada, Baginda. Kemarin saya melewati sebuah kota dan mendengar penduduk berbincang-bincang. Mereka sangat ingin bertemu dengan Baginda. Tapi karena istana Baginda cukup jauh, mereka mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Baginda. Menurut hamba, bagaimana kalau Baginda dan kami semua yang ada di sini berkunjung ke kota itu? Iya, Baginda. Saya setuju dengan rencana tersebut. Ya, kami juga setuju, Baginda. Menurut hamba, itu rencana yang bagus, Baginda. Baiklah, kalau begitu siapkan pasukan dan semua yang diperlukan dalam perjalanan. Kita akan berangkat sekarang. Baik, Baginda. Hamba segera siapkan. Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan segera lewat. Ayo cepat-cepat masuk ke dalam tanah atau kalian akan terinjak oleh mereka. Cepat. Oh! Cepat. Ada apa ya? Apa ini? Aku tidak tahu. Kita tunggu saja. Ayo cepat. Ayo percepat langkah kalian. Cepat. Raja Sulaiman dan bala tentaranya bersama. Cepat. Ayo cepat. Wahai para semut, jangan terburu-buru. Kami akan menunggu sampai kalian semua sudah masuk ke dalam tanah. Ayo. Terima kasih yang mulia. Semoga Allah melindungimu. Aduh, lama sekali ya. Sabar, mungkin sebentar lagi. Ada apa, wahai Baginda? Wahai semua pengikutku, di depan kita ada serombongan semut yang sedang melintas. Aku mendengar percakapan mereka yang sangat ketakutan akan terinjak oleh kita. Karena itulah, kita berhenti sejenak di sini. Maha suci Allah yang telah memberikan kemampuan kepada Raja Sulaiman sehingga mampu memahami bahasa binatang-binatang. Iya, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan itu kecuali Raja kita Sulaiman. Benar. Kita lanjutkan kembali perjalanan setelah semua semut-semut itu masuk ke dalam sarang mereka. Hei, siapa itu? Wahai temanku, sepertinya aku baru melihatmu. Dari manakah asalmu? Aku berasal dari negeri Sabah. Kalau boleh tahu, iring-iringan apakah ini? Oh, ini rombongan Raja Sulaiman. Beliau adalah seorang raja yang bijaksana dan memiliki kekuasaan yang besar. Oh ya? Di negeriku juga ada seorang penguasa. Dia seorang wanita. Kekuasaannya pun cukup besar. Ia dan rakyatnya menyembah matahari. Benarkah? Pasti Raja Sulaiman tertarik akan hal ini. Aku ingin sekali melihat negeri Sabah itu. Maukah kau mengantar ke sana? Oh, tentu. Ayo. Maafkan hamba, Baginda. Persediaan air kita sudah menipis. Menurut saya, sebaiknya kita berhenti di sini untuk mengisi persediaan air. Baiklah. Pengawal, cepat perintahkan kepada seluruh pasukan untuk berhenti dan beristirahat di sini. Baik, Baginda. Pengawal, kemana Hudhud? Cari dia. Aku ingin menyuruhnya mencari sumber air di sekitar sini. Baik, Baginda.
Hai saudaraku, apakah di antara kalian ada yang melihat Hut-Hut? Hut-hut si burung. Iya, kau lihat tidak? Tadi aku melihat dia terbang, tapi entah kemana. Wah, dia pergi tanpa izin Baginda Sulaiman. Pasti beliau akan murka. Lalu, bagaimana aku harus mengatakannya ya? Maaf Baginda, hamba tidak berhasil menemukan Hut-Hut. Apa? Pergi kemana dia? Tidak ada yang tahu Baginda, tapi salah seorang pasukan sempat melihatnya terbang menjauh. Kenapa dia tidak meminta izin lebih dahulu kepadaku? Jika ia kembali, aku akan menghukumnya. Kalau perlu, aku tidak akan segan-segan untuk menyembelihnya. Pengawal, Iya Baginda. perintahkan kepada yang lain untuk mencari sumber air. Baik Baginda. Wah, subhanallah. Itu sungguh istana yang luar biasa. Itu istana kerajaan Sabah. Sepertinya bagus sekali bangunan itu. Ayo kita ke menara sana. Wah, luar biasa. Pemimpin kerajaan ini siapa ya? Seorang ratu bernama Balkis. Hei, sedang apa mereka di sana? Mereka sedang bersiap-siap untuk melaksanakan upacara persembahan terhadap matahari. Yang ditandu itu Ratu Balkis ya? Ya benar. Wahai Dewa Matahari, berilah kami kemakmuran. Dewa Matahari, berilah kami kesejahteraan. Ah, demi Allah yang memberikan Sulaiman kekuasaan yang besar. Ternyata ada raja lain selain Sulaiman dan mereka tidak menyembah Allah. Baiklah teman, aku harus segera kembali. Terima kasih ya, kau sudah mengantarkan aku. Aku harus menyampaikan hal ini pada Baginda Sulaiman. Bagaimana pengawal? Apakah persediaan air kita saat ini sudah mencukupi? Sudah Baginda. Bagus. Lalu bagaimana dengan Hut-Hut? Maafkan hamba Baginda. Sampai saat ini kami belum mengetahui di mana keberadaannya. Kemana perginya Hut-Hut? Lihat Baginda, itu dia, si Hut-Hut. Dari mana saja kau, Hut-Hut? Kenapa kau pergi tanpa izin terlebih dahulu kepadaku? Karena kecerobohanmu, aku akan memberimu hukuman yang sangat berat. Dan hukumannya, aku akan menyembelihmu. Maafkan hamba Baginda. Hamba sangat menyesal pergi tanpa seizin Baginda. Namun, izinkan hamba menyampaikan berita yang menurut hamba Baginda yang mulia belum pernah mengetahuinya. Berita yang belum pernah ku ketahui. Berita apa gerangan? Wahai Hut-Hut, semoga berita itu cukup penting, sehingga membebaskanmu dari hukumanku. Tentu Baginda. Ini hal yang sangat penting untuk Baginda ketahui. Baiklah, cepat ceritakan padaku. Tadi hamba singgah ke suatu negeri. Di sana hamba melihat sebuah istana yang sungguh indah dan megah. Lalu? Negeri itu bernama Sabah, dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Balkis. Hamba melihat sendiri bagaimana Ratu Balkis bersama rakyatnya sedang menyembah matahari. Baiklah, yang kau sampaikan memang cukup penting. Kesalahanmu kali ini aku maafkan. Oh, terima kasih Paduka. Jangan senang dulu, karena kebenaran berita yang kau sampaikan harus kau buktikan. Baik Baginda, apa yang harus hamba lakukan? Tunggu sebentar. Pengawal, ambil kertas dan juga pena. Baik Baginda.
Ini Baginda, pena dan kertasnya, silakan. Oh, terima kasih pengawal. Oh, Kau pergilah ke negeri Sabah dan bawa surat ini. Surat ini harus sampai ke tangan Ratu Balkis. Setelah itu kau harus langsung pulang. Jangan berkeliaran lagi. Dan kita akan tunggu jawaban Ratu Balkis di Baitul Maqdis. baik Baginda, akan hamba laksanakan. Wahai para penasehatku, aku ingin tahu tentang keadaan negeri dan rakyatku. Adakah yang ingin kalian laporkan? Wahai yang mulia, negeri Sabah berada dalam ketenangan dan kedamaian. Rakyat kita pun tidak ada masalah yang serius, selain pencuri-pencuri kecil yang bisa kami atasi, yang mulia. Bagaimana dengan wilayah kekuasaanku? Apakah perlu kita perluas? Oh, apa ini? Hah? Sebuah surat. Dari siapa gerangan surat ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, Nabi Allah dan penguasa Baitul Maqdis. Diutus untuk menebarkan keimanan dan ketakwaan kepada manusia. Aku mendengar kabar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah telah menyembah selain Allah. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada ratu dan rakyat negeri Sabah. Siapa orang ini? Apa maksud perkataannya? Penasehat, coba kalian baca. Kurang ajar. Lancang sekali dia pada ratu kita. Memangnya siapa dia? Apa dia belum tahu kehebatan ratu kita? Wahai ratu, kita harus beri pelajaran pada Sulaiman itu. Benar, biar dia tahu rasa. Bagaimana pendapat kalian tentang isi surat itu? Surat itu bernada ancaman, Ratu. Negeri Sabah ini adalah kerajaan yang besar. Kita tidak boleh tunduk begitu saja padanya. Kita jangan gegabah, Ratu. Kita belum tahu kehebatan si Sulaiman ini. Seberapa besar kerajaannya dan seberapa banyak bala tentaranya. Jadi sebaiknya kita berhati-hati. Kami tidak gentar. Kami siap berperang. Kita mempunyai pasukan yang besar, Ratu. Dan kami siap mati dengan membela negeri Sabah dan Tuhan kita. Namun, keputusan tetap di tangan Ratu. Ratu sangat bijak dan kami semua siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan Ratu. Kalian memang pemberani dan begitu setia. Aku bangga sekali. Terima kasih, Ratu. Namun, menurutku perang adalah jalan terakhir. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Lantas apa yang akan Ratu lakukan? Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar perihal Sulaiman ini? Sampai saat ini kami belum pernah mendengarnya, Ratu. Hamba pernah mendengarnya. Sekarang coba kau ceritakan. Iya, hamba pernah mendengar bahwa Sulaiman adalah seorang penguasa di Baitul Maqdis. Dan dia adalah seorang yang adil, bijaksana dan juga tegas dalam memutuskan suatu perkara. Istananya besar dan megah dan pengikutnya sangat setia. Menurut kabar yang hamba dengar, Raja Sulaiman juga memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga dia mampu mengatur binatang serta mampu menundukkan jin dan sebangsanya. Begitu.
Demikianlah yang hamba dengar mengenai Sulaiman. Benarkah apa yang disampaikan oleh penasehatku? Baiklah, penasehat, aku minta kepada kalian untuk merundingkan masalah ini. Dan besok pagi, aku ingin mendengar hasil rundingan kalian. Baik, Ratu. Kita tidak boleh membiarkan Ratu menyerah begitu saja pada Sulaiman. Kita memiliki pasukan dan pengikut yang banyak. Kita juga memiliki kekuatan yang besar dan kuat. Ya, engkau benar. Kita serang saja mereka secepatnya dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa negeri Sabah tidak gampang untuk ditaklukkan. Benar. Dengan begitu kita dapat memperluas wilayah kekuasaan kita dan kita akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, karena dialah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta segala isinya, termasuk matahari yang Ratu sembah. Oleh karenanya, aku menyuruh Ratu dan seluruh rakyat negeri Sabah untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan tidak menyembah selainnya. Sesungguhnya, kalian dalam kebodohan dan kesesatan yang nyata. Segeralah minta ampun kepada Allah. Bila tidak, aku akan memerangi kalian, atau Allah akan menurunkan kemurkaannya kepada Ratu dan rakyat-rakyat negeri Sabah. Benarkah apa yang disampaikan Sulaiman itu? Apakah benar aku dan rakyatku dalam kebodohan dan sesat? Siapakah Allah yang diagung-agungkan itu? Pengawal, panggil para penasihat untuk menghadap kepadaku di singgasana sekarang juga. Baik, Ratu. Silakan penasehat. Sekarang aku ingin mendengar hasil rundingan kalian tentang seruan Sulaiman melalui suratnya. Baik, Ratu. Kami bertiga sepakat bahwa untuk mempertahankan kekuasaan Ratu di negeri Sabah ini, alangkah baiknya kita segera menyerang mereka dengan kekuatan penuh, agar mereka tahu bahwa kita bukanlah negeri yang kecil dan lemah, yang mudah ditundukkan, apalagi hanya dengan selembar kertas saja. Negeri kita adalah negeri yang besar dan kuat, yang dipimpin oleh seorang ratu, yang mulia Ratu Balkis. Kami siap melaksanakan titah Ratu untuk segera menyiapkan serangan. Rancang kalian! Berani memutuskan sesuatu tanpa meminta izinku. Aku tidak setuju dengan pendapat kalian. Aku memiliki rencana lain. Aku berniat untuk mengirimkan hadiah yang mewah dan mahal kepada Raja Sulaiman. Semoga hatinya menjadi lunak dan terpesona, sehingga ia akan menurunkan niatnya. Tapi, apakah Ratu yakin rencana ini akan berhasil? Tidak perlu takut, penasehat. Aku sudah menimbang segala sesuatunya. Bila ia menerima hadiah tersebut, berarti ia orang yang lemah dan kita akan perangi. Namun bila ia menolak, aku akan mempertimbangkan tawarannya. Penasehat, segera laksanakan. Baik, Ratu. Maaf Baginda, ada 2 orang utusan dari negeri Sabah ingin bertemu dengan Baginda Raja. Persilahkan mereka masuk. Baik, Raja. Kami datang dengan membawa pesan damai dari Ratu kami, Yang Mulia Ratu Balkis, penguasa negeri Sabah. Ya, aku sudah tahu maksud kedatangan kalian. Hah? Kalian datang ke sini dengan membawa hadiah untuk meluluhkan hatiku. Benar begitu, bukan? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu sampaikan kepada ratumu. Aku tidak butuh hadiah-hadiah itu. Katakan kepada ratumu, Allah yang Maha Kaya telah memberiku kekayaan yang berlimpah. Tidak ada seorang pun yang dapat menyainginya. Kerajaanku sangat luas, tidak hanya meliputi manusia, tapi juga meliputi kalangan jin dan binatang. Aku tidak silau oleh harta. Selain raja, aku juga seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agamanya. Untuk itu, keinginanku mengajak Ratu Balkis beserta rakyatnya untuk menyembah Allah
tidak akan luntur begitu saja hanya dengan harta. Sungguh aku dan bala tentaraku akan mendatangi dan mengusir kalian dari negeri Sabah dan menjadikan kalian sebagai tawananku yang hina. Sekarang, bawa kembali harta kalian. Baik, Baginda. Apa? Ini adalah penghinaan besar bagi negeri Sabah. Kita tidak boleh membiarkan Sulaiman menghina kita seenaknya. Benar, Ratu. Kita harus segera menyiapkan bala tentara untuk menyerang Sulaiman sebelum mereka mendatangi kita. Tapi Ratu, Penasehat, kalian gegabah dalam masalah ini. Apakah kalian lupa keputusan yang sudah kusampaikan kepada kalian? Bahwa jika Raja Sulaiman menolak hadiah dariku, maka seruannya akan aku pertimbangkan. Tapi apa penasehat? Ternyata kalian tidak mengerti apa yang disampaikan oleh utusan kita tadi. Raja Sulaiman menolak hadiah dariku. Ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki prinsip dan tidak serakah. Tidak mungkin orang seperti dia akan membuat kita sengsara. Kita akan sengsara bila kita berperang melawannya, karena banyak yang akan menjadi korban. Tampaknya Raja Sulaiman tidak main-main dengan ancamannya itu. Kita harus menyelamatkan negeri Sabah dari kehancuran. Aku jadi penasaran, seberapa besarkah kekuasaan Raja Sulaiman itu? Penasehat, sekarang juga aku akan berangkat menemui Raja Sulaiman. Kalian tidak perlu khawatir, karena aku akan membawa pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Pengawal, siapkan pasukan. Aku akan berangkat sekarang juga. baik Ratu. Kami siap melaksanakan titah Ratu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat ini, aku sedang menghadapi seorang ratu dan rakyatnya yang menyembah matahari. Sedangkan yang mereka sembah itu adalah ciptaanmu. Aku memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah aku petunjuk melalui kekuasaanmu untuk menundukkan hati Ratu Balkis dan rakyatnya, sehingga dia sadar akan kebodohannya selama ini dan berserah diri hanya kepada Engkau, ya Allah. Amin. Wahai prajurit sekalian, kalian adalah prajurit-prajurit terpilih yang senantiasa setia membela negeri Sabah di bawah lindungan Dewa Matahari. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menuju kerajaan Sulaiman di Baitul Maqdis. Kita akan membuat mereka gentar dengan membuktikan bahwa negeri Sabah memiliki kerajaan yang besar. Karena itu, kalian aku ikut sertakan dalam perjalanan ini. Kita berangkat sekarang. Hidup Ratu Balkis! Hidup Ratu Balkis! Izinkan hamba melaporkan sesuatu, Paduka. Silahkan, laporkan apa yang hendak kau sampaikan, wahai Putu. Terima kasih atas informasinya, Hut-Hut. Terima kasih kembali, Baginda. Sudah menjadi tugas hamba. Wahai pengikutku yang setia, saat ini Ratu Balkis sedang menuju ke istana kita. Dan aku punya rencana untuknya. Memangnya rencana apa itu, Baginda? Aku ingin menundukkan dan menguji kejelian Ratu dengan memindahkan istana. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu rencana yang bagus? Hamba rasa itu rencana yang jitu, Baginda. Menurut hamba juga demikian, Baginda. Ya, kami setuju, Baginda. Jika demikian, siapa di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin? Hamba sanggup, Baginda. Hamba sanggup, Baginda. Hamba dari golongan jin, memiliki gerakan yang cepat, mempunyai tenaga yang kuat, dan hamba pun dapat dipercaya. Berapa lama kau bisa melakukannya, wahai Ifrit? Sebelum Baginda bangkit dari tempat duduk Baginda, maka singgasana Ratu Balkis akan berada di hadapan Baginda. Hamba bisa melakukannya lebih cepat darinya, Baginda. Oh ya, seberapa cepat kau bisa melakukannya?
Dengan izin Allah, hamba akan memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum Baginda berteduh. Hah? Apa? Kalau begitu, segera laksanakan. Subhanallah. Wah, ini sungguh hebat. Iya, menakjubkan. Ini adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sekarang, aku perintahkan kepada kalian mengubah sedikit singgasana Ratu Balkis. Maafkan hamba, Baginda. Apakah maksud Baginda untuk mengubah singgasana Ratu Balkis itu? Aku bermaksud menguji kecerdasan Ratu Balkis ketika melihat singgasananya berubah. Sekarang, kerjakan. Maha suci Engkau, ya Allah. Hebat sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya Engkau, ya Allah, Allah yang patut disembah. Wahai rakyatku, telah kalian saksikan kembali bukti kebesaran Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba! Rombongan Ratu Balkis sudah tiba! Maaf, Baginda. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Mereka meminta izin untuk menghadap. Biarkan mereka masuk. Ratu Balkis dari negeri Sabah dipersilahkan memasuki ruangan. Selamat datang di kerajaan kami, Ratu. Terima kasih, Baginda yang mulia. Oh, jangan sungkan, Ratu. Anggap saja di istana sendiri. Seperti inikah singgasana Ratu? Sepertinya singgasana ini mirip sekali dengan singgasanaku saya. Tapi tidak mungkin. Singgasanaku masih ada di istana. Sebelum kesini aku masih mendudukinya. Aku sangat yakin itu. Ini bukan singgasanaku. Maafkan aku. Aku harus pergi sebentar. Silakan Ratu beristirahat dulu di sini. Aku pergi tidak akan lama. Silakan, Baginda. Wahai pengikutku sekalian, segera bangun sebuah istana yang seluruh bagiannya terbuat dari kaca. Pilih kaca yang paling bening dan mengkilap. Setelah itu, buat sungai di bawah lantai kaca itu. Isi sungai dengan ikan-ikan dan hewan-hewan air lainnya. Kerjakan secepat yang kalian bisa. Baik, Raja. Titah Raja segera kami laksanakan. Maaf, Ratu. Raja Sulaiman mempersilahkan Ratu datang ke istana kecilnya di belakang istana ini. Oh ya, istana kecil. Baiklah. Silakan masuk, Ratu. Ya, terima kasih. Wah. Selamat datang di istanaku, Ratu. Silakan. Ratu tidak perlu menyingkapkan pakaian. Itu bukan sungai,
atau kolam air. Tapi yang Ratu lihat itu adalah kaca-kaca yang sangat bening. Benarkah? Apakah pakaian hamba tidak akan basah? Tentu saja tidak, Ratu. Benar, kakiku tidak basah. Tidak ada genangan air sedikit pun di sini. Dan ketahuilah bahwa singgasana yang Ratu lihat dan duduki tadi adalah singgasana Ratu di Sabah yang kami pindahkan dalam sekejap mata. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa singgasana pindah ke sini dalam sekejap saja? Semua terjadi karena izin dan karunia dari Allah yang menciptakan kita semua, Ratu. Maha besar Tuhan Raja Sulaiman. Ia menganugerahkan kepadanya kemampuan yang besar yang tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia. Ialah sebenar-benarnya Tuhan yang seharusnya disembah. Dan Maha Suci Allah yang telah memilih manusia terbaik sebagai nabinya. Kekuasaan dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya sedikit pun tidak membuatnya sombong. Maafkan saya, Nabi Allah Sulaiman yang mulia. Ternyata kemegahan dan kekuasaan yang selama ini aku miliki tidak ada artinya dengan apa yang Paduka miliki. Dan itu semua telah melalaikan aku dari memikirkan Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam yang sesungguhnya. Benar, Allah lah pencipta, pemilik, pengatur dan pemelihara alam semesta. Ialah yang Maha Kaya lagi Maha Kuasa. Selama ini saya telah tersesat, saya telah berbuat syirik, saya telah melupakan Allah dan menyembah matahari. Sungguh, selama ini saya telah tenggelam dalam kebodohan dan menzolimi diri sendiri. Ampunilah aku ya Allah. Aku berserah diri kepada Engkau. Akan kuikuti jalanmu dengan penuh ikhlas. Rahmatilah aku ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, akhirnya Allah memberimu hidayah, Ratu. Dan sebaiknya peliharalah hidayah itu untuk selama-lamanya. Terima kasih, Baginda.